Ya kalau sekarang sih alhamdulillah Will udah masing-masing kalau sekarang. Alhamdulillah, makanya gue sebutin Iya. ini soalnya dulu tuh lagi kencang-kencangnya tuh, sekarang udah nggak ada lah ibaratnya. Biasanya lewat parung kan agak gesek-gesekan Dulu gimana tuh ya. sempet Will pas pertama kita berdiri itu 2014-an, 2014, 2015, pertengahan 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Jack. Mania. Ya, jumpa lagi di channel YouTube Infocom Jakmania Koril Kabupaten Bogor. Kali ini gua kedatangan tamu dari wilayah Parung nih, yang punya jalur Parung ibaratnya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber salah satu ketua Subkoril. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya perkenalkan diri, nama sama tempat tinggal lo dah. Oke. Dan kesibukan lo. Ya, nama gua Yusril Maulana Ibrahim, biasa dipanggil Ucil. Tempat tinggal di daerah Parung, daerah Lebakwangi. Nama lu siapa? Maulana Ibrahim. Ibrahim. Kok dipanggil Ucil? Kenapa? Padahal lu nggak kecil-kecil banget. Kenapa tuh? Ya gitu Will, kan Yusril susah. Oh, jadi Yusril, real, harusnya real, Ariel. Gitu. Nah, gue mau tanya nih tentang, lu kan punya subkoril yang namanya Oren Raya Parung. Oren Raya Parung itu sebenarnya kebentuk dari apa sih? Singkatan apa sih? Jadi gini Will, pertamanya itu nama itu bukan Oren Raya Parung. Jadi sebelumnya itu berawal dari kayak anak-anak iseng-iseng lah, nongkrong-nongkrong, wah suka bola, wah ada Persija nih kita nonton yuk, iseng-iseng. Sebelumnya namanya itu The Jackmania Brandwear. The Jackmania Brandwear. Brandwear itu nama daerah ya? Nama daerah. Ya, terus nyakup daerah. Nah, di situ sering berjalannya waktu, anak-anak di situ kayak muter nama. Oh, ini kok kayaknya namanya terlalu ini banget apa? ngebawa satu daerah doang gitu ya. Terlalu sempit banget nih. Kita cari nama, kita ulik-ulik, akhirnya ketemulah nama Oren Raya Parung. Jadi tujuannya itu separung itu Parung Raya, separung itu pengen kita rangkul dah. Karena di Parung itu banyak dejek-dejek lain juga gitu, dan supporter lain juga ada di situ gitu. Ada di situ. Ketua pertamanya siapa sih Nyil? Dan lu ketua yang keberapa sih Nyil? Kalau ketua pertama itu ada Bray. Yang pertama Bray itu yang dirin, yang dicalonkan gitu. Iya. Dengan kesibukan Bray udah nggak ada, jadi lu gitu. Nah, lu ikut sebelum ikut di Bogor itu ikut mana itu? Yang itu pertama kali ya? Sebelumnya belum Will, baru ikut sini langsung ke Bogor. Oh, langsung ke Iya, Bogor langsung dengan tertuju ke Bogor. Nah, lu udah ikut Bogor itu udah berapa lama? Pokoknya dari ikut Bogor itu dari akhir 2017-an. 2017 berarti 2017, 18, 19, 20 berarti udah sampai 3 tahun. Hampir 3 tahun. 3 tahunan lu udah gabung ke sini. Namanya Oren Raya Parung, ketuanya Bray. Sekarang Bray udah sibuk, gantinya lu gitu. Nah, total KTA aktif di sana berapa sih? Total KTA aktif di sana itu 70-an Will. 70 KTA aktif. Tapi mau perpanjang lagi ya? Iya, itu kan emang kemarin banyak yang mati tuh, jadi kita ini lagi mau perpanjang lagi dah biar lebih banyak lagi. Iya, biar anak-anak di sana rame lagi. Nah, basis lu itu di mana sih di Parungnya itu letaknya itu sebenarnya gitu? Biar tahu gitu. Ya, jadi basisnya itu kalau Parungnya identik dengan Parung itu pohon jublek Will. Apa namanya? Pohon jublek. Pohon jublek. Kenapa tuh nama pohon jublek tuh? Karena di situ ada pohon Will. Pohonnya kalau ngejublek kita apa sih namanya? Pohon ngejublek pokoknya yang udah sejarah ngejublek kan unik juga kayak pohon ngejublek gitu. Di situ. Jadi di situ sebelum pasar Parung tuh sekitar 1 kilo lah kurang lebih di situ, namanya di perumahan Gria Brandwear. Biasa tikung di situ, kita juga titiknya di situ, pusatnya di situ. Nah, tanggapan warga di situ lu ngumpul-ngumpul situ gimana itu? Ya tanggapan awalnya ya sempat ada ini juga Will, kayak masalah kayak, wah lu ngapain sih nongkrong dukung Persija, sedangkan kan lu tinggal di daerah Bogor gitu. Nah kalau nggak dukung Bogor, ada Will yang kayak gitu lah. Tapi lambat laun gimana tuh terusnya? Ya lambat laun kan karena ini yang udah kita pilih gitu kan, kita bebas memilih gitu kan sebagai. Nah, orang tua lu sendiri lu dukung Persija gimana tuh? Alhamdulillah orang tua welcome Will. Lu kerja? Udah nikah?
Belum Will, alhamdulillah. Pacar udah ya, udah ada. Ada. Nah, lu nggak ngangkat pacar, lu pacar nonton bahaya, lu bisa diputusin. Nah, jadi basis lu ada dekat pohon jublek. Iya. Pohon jublek di perumahan Geria Brandwear. Gria Brandwear, basis titik kumpul. Nah, lu berangkat itu rutenya mana dan lu bawa kendaraan apa sih? Rute tuh kalau dari situ tuh lurus aja Will, ikutin arah Parung, Ciputat, nah yang ada tuh. Oh, lu lewat jalur sana gitu. Iya. Bawa kendaraan? Mau kendaraan bis Will. Oh, bis Metro lalu paling. anak lu standby di situ gitu biar anak berangkat. Nah, lu punya zona subunit atau enggak sih? Subunit ada Will. Berapa di subunit? Ada baru 3. Dua tiga. Mana aja tuh? Alam Parung, Tugu Lele, sama Cikang Parung. Cikang Parung. Cikang Parung, dari 3. sana. Oh. Udah lu bikin subunit lah biar anak-anak ada wadah juga di sana gitu untuk ini. Nah, berarti kalau mau nonton ke yang tadi tongkrongan lo itu basis tikum lo di situ gitu. Di situ ngumpul. Oh, nah lu kan di sana kan banyak nih sama kok banyak wilayah, banyak ibaratnya suka nonton dari supporter lain. Nah, hubungan lu sama supporter sebelah itu gimana sih sebenarnya? Ya kalau sekarang sih alhamdulillah Will udah masing-masing kalau sekarang. Alhamdulillah, makanya gua sebutin Iya. ini soalnya dulu tuh lagi kencang-kencangnya tuh, sekarang udah nggak ada lah ibarat ya. Biasa lewat Parung kan agak gesek-gesekan Dulu gimana tuh ya? sempet Will pas pertama kita berdiri itu 2014-an, 2014, 2015, pertengahan 2016 kita lewat Parung nggak pernah berani pakai atribut. Karena kalau kita pakai atribut ada aja yang iseng, paling 1-2 nyenggol sini nyenggol situ. Tapi lama-kelamaan kok kita apa mau gini-gini terus, kita nggak nunjukin jati diri kita, akhirnya anak-anak berani diri dah, ya nongolin atribut, buka baju, nah lewat Parung tuh udah akhirnya Terbiasa juga rasanya. terbiasa. Emang Sekarang udah nggak ada nih gitu itu. alhamdulillah nggak ada Will, sekarang udah Alhamdulillah. Soalnya gue dapat kabar Parung agak menegangkan juga gitu, banyak kejadian beberapa, tapi sekarang udah nggak ada alhamdulillah. Dan lu koordinasi juga ya? koordinasi Will ke Alhamdulillah. Itu yang paling penting. keamanan setempat tuh polsek. Bukan berarti kita takut ya apa gimana, tapi koordinasi kan lebih, kita kan hidup di negara yang ada aturan, jadi kita ikutin, terserah nanti responnya gimana itu urusan belakangan, setidaknya kita udah ada koordinasi gitu. Nah, cerita tentang respon tadi lu bilang karena udah terbiasa kayak gitu, lu punya kagak sih pengalaman yang pahitnya gitu, berarti pengalaman yang lu nggak bisa lupain gitu, yang sedihnya lah apa kek? Jadi pengalaman pahit dulu ya Will. Ya pahit lah. Jadi ada tuh pengalaman pahit. Jadi kan kita tuh mau negesin subunit. Pantas nggak nih jadiin subunit? Nah, di situ pas bulan puasa 2018 anak-anak subunit itu bikin acara nobar. Acara nobar di daerah dia. Ibaratnya kita buka jalur di daerah situ, nunjukin bahwa kita itu ada. Pertama respon warga situ sempet kayak nolak, ngapain sih gitu. Nah di situ juga pas nobar sempat clash juga Will. Ada kejadian lah gitu. Ada ya. kejadian sama tetangga. Sebelum kita nobar di ini tuh apa kan info nyebar tuh, nyebar ke. Lalu ada nobar di sana lah, Iya, gitu rame lah. kita nyebar pamflet, nyebar inian segala macam di sosial media. Nah di situ tetangga itu dengar. Karena kan emang sekelilingnya masih. Pertama kaget lah karena lu total dari situ gitu kan. Ini anak mana kok berani nongolin di sini gitu. Sempet tuh Will dikandangin Will, hampir dikandangin tuh. Dikandangin gimana? Jadi pas acara nobar, sebelum nobar anak-anak mereka pada datang. Dikandangin tuh rame-rame. Anak-anak panik dong, kaget. Nah, di situ sampai jalan raya itu jalan utama ditutup Will sama dia. Pokoknya yang ada atribut oranye habisin gitu. Oh, tapi anak-anak ada korban tuh. Alhamdulillah anak-anak nggak ada, karena di situ kan anak-anak udah tahu nih, wah kita digini nih. Otomatis anak-anak pada ini dah. Ya, siap juga lah gitu ya. Iya. Akhirnya kejadian itu lanjutnya gimana lagi? Nah kelanjutannya itu ya akhirnya nobar gagal, nggak jadi. Nah di situ rusuh dah tuh sama tetangga-tetangga. Chaos selama anak jadi Iya, gitu, tapi nggak jadi nobar, tapi nggak ada korbannya nggak, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada korban Will. Malah yang ada korban itu salah sasaran. Jadi anak luar pulang futsal ada atribut oren-oren dibantai tuh. Itu cerita lampau, ini bukan cerita masalah The Jack, wah ternyata The Jack kayak gini-gini kok. Pengalaman pahit. Di konten ini cerita yang ribut-ribut kayak gini enggak, gue lebih
nampilin kisahnya dia pernah pengalaman kayak gini dukung Persija, tapi sekarang udah nggak kayak gitu lagi gitu kan. nggak kayak gitu. Dukung Persija udah nggak kayak gitu lagi, sekarang udah enak gitu. Bahkan tuh sekarang singkat ceritanya udah orang jadi udah enak gitu jalur Parung. Udah enak Will, udah aman. Pokoknya sekarang kalau berangkat ya berangkat, pulang nobar, ya pulang. ya nobar itu ya. Nobar aman Will sekarang. Karena lu banyak juga supporter lain di sebelah sana ya, berdekatan gitu ya. Kalau lu pengalaman lucu lu gimana? Punya gitu? Pengalaman lucu yang Lu bilang lu aduh anak-anak kayak gimana gitu. Jangan ngomongin Bray. Bray kalau nonton ada. Ada jangan lah Bray. Lu aja deh yang pengalaman lucu lu apa gitu. Jadi pengalaman lucu gini Will. Kita ada match di Patriot Bekasi. Situ anak-anak naik metro, naik bis. Pulangnya tuh ditinggalin Will. Sama mobil. Lu tinggalin sama anak-anak. Sama mobil ditinggalin. Oh, Anak-anak ditinggalin rame-rame. mobil. Terus. Karena di situ kan bis tuh terlalu penuh dah. Sopirnya itu kayak komplain lah gini. Akhirnya ditinggalin bis. Nah, anak-anak kan pada kaget. Wah, di mana nih bis? Kita pulang gimana nih gitu kan. Akhirnya lucu deh di situ kita pulang dah, akhirnya naik kereta. Oh, lu ngecer Akhirnya pulang. Bisa nggak balik lagi tuh? Bisa nggak balik lagi. Pas di stasiun, kita turun di stasiun Depok Baru. Nah, di situ ketemu dah sama ini kayak Jakaman situ lagi ini. Karena anak-anak kalau rame-rame suka pada ngebanyol gitu kan. Nah, dia rada tersinggung dah. Di situ clash tuh sama teman. Nah, singkat cerita ternyata usut punya usut, ditanya-tanya kan dari mana, wah dari Bogor bang, gini. Nah ternyata dia itu anak ini juga suka sama Jackmania juga, suka Persija. Dia anak Limo atau Limo Raya. Nah akhirnya di situ malah yang tadinya dia marah-marah kayak gimana itu, akhirnya dia di situ baik Will. Di situ kita dikasih makan, disambut lah, disambut malah baik. tadi lu anak-anak ini rese banget nih anak Jack mana sih gini ternyata singkat cerita anak The Jack gitu yang pada gitu ternyata dia anak The Jack juga gitu. Karena kita cerita wah ini dari Bogor gini. Alhamdulillah ya dari Bogor. Alhamdulillah di Bogor Will. Tahu dia. Dikasih udah makan era di Jamal, alhamdulillah. Thanks Bang, lu inget lu nanti jangan lupa kalau Bang nonton Bang ya. Terima kasih gitu kan udah. Terminal Depok Baru gitu ya. Nah, ada lagi gak pengalaman yang lucu lu kira-kira kira kenapa apa soal yang lain-lain gitu ngatur anak-anak gitu? Ya paling Selama lu wakil deh atau lu jadi ketua gitu, lu punya gak pengalaman yang lu lucu kira-kira gitu? apa ya, paling itu aja sih. Itu yang paling berkesan itu. Ditinggal bis, lu naik kereta pas sampai Depok Baru, lu disangka sama anak rese gimana murtegon gimana, ternyata dia anak Dejek, lu bilang anak Bogor, era dia ternyata kenal nih sama gua dan lain-lain mungkin malah ya gitu. Disambut hangat, malah dikasih makan, alhamdulillah rezeki itu namanya itu lu bilang dibales sama ini. Nah, tadi udah cerita kayak gini. Nah, lu kan ketua yang kedua nih, Cil nih. Lu merasa ini kecil apa namanya? Terbebani kagak sih sama lu kan kerja ya? Sama pekerjaan lu sama jadi ketua ini gimana sih gitu? Iya, alhamdulillah sih Will, kalau ini kan maksudnya bagian dari tanggung jawab kita gitu ya. Kita nggak merasa terbebani karena kan ini jalan yang udah kita pilih gitu. Kita berani ngambil ini sebagai ketua dah, berarti kan kita harus terima resikonya. Alhamdulillah Will. Jadi intinya kita bisa pinter-pinter bagi waktu lah antara kerja, keluarga, sama organisasi. Iya. Tapi tanggapan keluarga juga positif gitu ya. Positif, alhamdulillah. Dan karena lu emang ini itu belajar jadi ketua, belajar jadi sosok pemimpin dah gitu ibaratnya ya. Nah di Parung itu kan banyak skor-skorin. Lu pernah kagak sih atau punya grup di sana buat berangkat bareng itu kan ada Kahuripan, ada Jampang ikut juga gitu kan. Kita punya juga di Inkopat juga ada, walaupun sebagian ada ikut di OSI tapi ada ikut di Bogor juga, itu nggak jadi masalah bagi gue gitu kan. Yang penting nonton Persija ya dari hati, gue nggak mau dipaksa-paksa. Itu lu pernah sejalur atau enggak sih sama mereka? Sejalur pernah Will, waktu itu sampai anak-anak dari sub Korwil luar juga di situ nyatu. Konvoy bareng gitu berangkat. Soalnya seru juga kayak itu. Seru Kapan Will? tuh? Sampai berapa itu? Pokoknya sampai lebih dari ada 12 bis kira-kira. Oh, sama dari Korwil lain kayak OST mungkin kayak gitu ya, bikin OST bareng. di Pondok Labu. Ya Pondok Labu juga ada ya, bareng-bareng. Pernah Will. Tapi lu pernah gak lewat jalur sini jalan Bogor gitu? Lewat Bogor belum pernah Will. Lewat Bojong udah ya? Paling banter lewat Bojong. Oh,
Bojong, tapi lebih banyak kan lu lewat jalur Parung karena Jalur Parung. tembus daerah sana Ciputat daerah sana ya dulu deket ya gitu. Ya sih. Nah, gue mau tanya lagi, harapan lu buat Jakmania Parung ini apa sih setelah Bray udah nggak nonton dengan kesibukan dan lain-lain, sekarang lu ketua, harapan lu apa sih buat di Parung ini gitu? Ya harapannya sih mudah-mudahan Parung itu lebih kompak, lebih bisa ini lagi lah, timbul kesadaran diri akan organisasi. Karena kan biar gimana pun juga ini organisasi kita gitu loh, ini hobi kita, organisasi itu wadah bagi kita. Ayolah kita sama-sama gitu, kita belajar organisasi bareng biar nama kita itu lebih ada lagi gitu. Jangan sampai udah yang dibangun jadi malahan nggak timbul lagi gitu kan. Iya. Nah, lu kan udah jadi ketua nih di Kabupaten Bogor, yang lu rasain itu gimana sih di Kabupaten Bogor ini gitu? Yang lu rasain, lu kan suka gomel-gomelin mulu kayak gimana gitu, lu apa shock down atau aduh kok gini sama Korea, gua ketawa gini waktunya dia salah, gua salahin. Tapi nggak kok, gua baik hati kok gitu. Gimana lu yang lu rasain? Ya seneng sih Will. Seneng diomelin. Wah, seneng diomelin nih. Nggak gimana? Jadi seneng kita dapat masukan-masukan kan dari Korwil sendiri, kan sering ngasih masukan gini gitu. Karena bawa orang banyak itu ada ribet juga gitu ya. Ribet Will. Kirain lu merasa down kena gimana gitu. Apa ada kesan lain gitu di Bogor ini bertemu dengan sub-sub yang banyak ini gimana gitu? Justru kalau ngedon sih nggak ada Will, malah ini jadi acuan buat gue sendiri, acuan buat anak-anak. Wah, ayo kita bangga nih bisa berada di barisan Bogor. Ayo kita tunjukin kalau kita itu bisa gitu. Seperti sub-sub lainnya gitu ya, karena banyak, bukan saing-saingan tapi lebih pada ngebanggain di Parung itu. Nah, buat Persija kan sekarang udah jarang main nih ya, bukan jarang main sih, emang lagi keadaan kayak gini gitu. Kita sempet don, apa sih yang lu rasain saat Persija ini lagi nggak tanding gitu? Sama anak apa ada banyak yang bawel atau gimana gitu? Iya, ada Will ya. Gimana ya namanya? Ini hobi kita, ini jalan kita gitu kan. Ya sempat kecewa juga, apalagi Persija kan lagi bagus-bagus ya Will. Iya. Nah, karena adanya ini ya kecewa gitu. Mudah-mudahan sih Persija bisa. Bukannya nyalain virus ya, tapi emang kadang aduh ini lagi bagus-bagus ya Persija gitu kan, kangen-kangennya. Harapan lu buat Persija sendiri apa sih? Ya harapannya sih mudah-mudahan liga bisa berjalan lagi dan Persija mudah-mudahan bisa angkat piala Will tahun ini. Amin. Didoain ini dari Parung para pemain Persija kan. Yang penting liga jalan lagi, kita nonton lagi ke GBK gitu aja. Ya, thank you ya udah nyempetin waktu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Salam sama anak-anak di sana. Tetap setia dukung Persija apapun kondisi kita saat ini. Kesehatan dan keselamatan diri kita itu lebih penting gitu kan, dan ikutin aturan pemerintah karena kita hidup di negara yang punya aturan, bukan di barbar di gimana gitu. Rasa kangen, rasa kita gelisah, semua pasti ngerasain. Gue tanya ketua sub semua ngerasain. Nah, dengan ada konten ini gue cuma ingin berbagi cerita, bukan detail mau wawancarain dia, tapi nggak mau ngobrol-ngobrol sharing gimana sih keadaan di sana, gimana sih di sana kebentuk, gimana sih cara perjalanan sana gitu. Makanya gua ada di mentor jadi host ini karena anak-anak request juga, ketua Suwil lu aja deh Will yang nge-hostin, karena biar gua enak nih, karena lu tahu dalaman gua kadang diwawancarain juga suka ngeblank kata anak itu, makanya lebih sama lu Will biar enak katanya sambil dibantu-bantu. Makanya agak ada omongan yang gua suka sambung-sambung ngilangin kegrogian kita berdua. Kita pun grogi ya karena kita belajar gitu aja. Next kita akan jadi lebih baik lagi. Intinya tetap semangat dan kompak selalu dukung Persija. Kurang lebihnya gue mohon maaf bila ada kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania.